Nah, here is another important note. Anchor your key points. Nah, kalau Anda sudah punya key points tadi, 3 key points tadi, Anda mesti jangkarkan. Anda mesti hook. Anda mesti lakuin sesuatu supaya orang fokus pada key points tadi. Anchoring ibaratnya. Contoh ya, banyak presenter menggunakan teknologi analogi gitu ya. Saya ingin menjelaskan bagaimana oli itu bekerja. Misalnya saya seorang salesman oli, saya lagi presentasi di hadapan distributor. Ya, saya akan jelaskan. Saya menggunakan analogi. Analoginya apa? Saya analogikan adalah oli itu seperti darah dalam tubuh manusia. Saya akan cerita. Bapak tahu darah warnanya apa, Pak? Merah. Ya. Apa fungsi darah? Penting atau enggak, Pak? Penting. Untuk apa? Untuk mengalirkan semua sel-sel tubuh kita. Nah, pernah nggak Bapak mengalami sakit yang berhubungan dengan luka sehingga darahnya keluar? Pasti sakit, ya sama. Ketika ada kebocoran dalam oli, dalam mesin keluar, itu pasti ada luka gitu ya. Contoh, penting nggak Pak kita merawat darah kita bersih terus? Penting nggak? Penting. Ya, kalau di mobil juga penting. Oli harus diganti secara signifikan dalam periode 6 bulan atau 8.000 km atau 5.000 km tergantung masing-masing. Nah, saya menggunakan analogi untuk menceritakan tentang key points tadi. So, it's very important to use the analogy. Analogies are effective anchors. Ya, ini sebuah contoh di buku yang saya ambil ini, Mars and Venus, Diet and Exercise Solution, John Gray, menggunakan analogi. Ini contoh nih ya, contoh nih. Ini sebuah contoh. Think of your body an old-fashioned steam engine. Tubuh Anda seperti sebuah mesin yang tua gitu ya. Anda mesti menyalakan semangat fire dengan batu bara gitu ya. Nah, ini sebuah contoh. Ya, dia lagi ngomongin. Ini penulis menulis hal yang sama. Tapi Anda pasti sudah tahu cara gimana membuat analogi. Analogi harus lebih simpel dibanding kenyataannya. Bayangin, apa yang Anda mau bayangkan? Saya mau ceritakan tentang kesibukan di kota Jakarta ini seperti kesibukan di pasar gitu. Boleh. Yang penting orang bisa relate dan analoginya itu berhubungan dengan kehidupan mereka, gitu ya. And this one is also important. Number 5, create a compelling closing. Buat sebuah closing yang benar-benar membuat orang tidak akan pernah lupa menyaksikan presentasi Anda, gitu ya. Anda bisa bertanya tentang sebuah pertanyaan yang butuh orang berpikir sampai di rumah, ya. Anda bisa memberikan sebuah pertanyaan, Anda bisa memberikan sebuah fakta yang membuat orang berpikir. Ya, contoh kalau saya jualan sepeda tadi, apakah Anda akan membeli mobil 1,5 miliar dan menaruh di garasi Anda, tapi tidak keluar selama setengah tahun karena macet di luar sana? Atau Anda ingin membeli sebuah sepeda yang harganya 10 juta, tapi Anda bisa pakai setiap saat? Think about it. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau Anda tertarik beli sepeda, hubungi saya. Misalnya kayak gitu. Nah, oh iya ya, daripada gue punya mobil 1,5 miliar, nih yang gue punya sepeda 10 juta gue bisa pakai tiap hari. Mobil gue gak bisa pakai tiap hari karena macet gitu. Misalnya. No, so if the audience thinks because of you, then your presentation is a big success. Gitu ya. Leave them with a bang. Tinggalkan audience dengan sebuah closing yang menarik, closing yang membuat mereka berpikir, closing yang paling tidak membuat mereka mikir panjang. Dan ujungnya kita harapkan ada call to action. Akhirnya mereka beli sepeda tadi. Karena kalau nggak ada call to actionnya percuma juga presentasi nggak berhasil. Kalau presentasi jualan ya. Gitu ya. Nah, ada call to action yang jelas. So, create a compelling closing. Contoh ya. Bapak dan Ibu, ini akronim atau singkatan adalah salah satu anchor juga yang bisa kita lakukan. Ya. Bapak dan Ibu, saya akan kasih Anda sebuah tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Tipsnya adalah sehat. S-E-H-A-T. Itu akronim ya. S, sepedahan tiap hari. Sepedahan tiap hari membuat Anda segar. E, enaknya menghirup udara dingin pegunungan gitu. H, misalnya H, hanya dengan sepeda Anda bisa menikmati pemandangan pagi dan udara yang dingin misalnya gitu. Ujungnya itu kalau Anda jualan sepeda, ya Anda buat akronim. Ya, akronim ini penting sekali, ya, terutama kalau Anda ingin menyampaikan sebuah presentasi yang informatif dan kelihatannya panjang, Anda buatlah akronim atau daftar singkatan. Tentunya
singkatan tersebut harus yang agak nyeleneh atau paling enggak ya relate sama apa yang kita presentasiin. Jangan singkatannya singkatan fisika, tapi materinya materi biologi, nggak nyambung. Yang kayak gitu-gitulah. Ya, kalau bisa akronimnya adalah suatu istilah yang lagi diperbincangkan oleh orang banyak. Jadi mereka bisa aja tuh presenter, itu sih yang pemateri, akronimnya atau singkatannya disebutannya Bang Jago. Kayak gitu ya. Ternyata B ada singkatannya, A ada singkatannya dan sebagainya. Gitu. Nah, ini juga adalah sebuah anchor tadi ya untuk mengirimkan pesan yang baik. Activities. Nah, kita sebagai presenter mungkin bisa memanfaatkan audience ya. Kita bagi mereka atas beberapa grup dan kita minta mereka untuk memecahkan sebuah case atau business case ya. Dan kita minta mereka untuk memberikan opini atau saran-saran yang bermanfaat ya. Anda punya 20 murid, Anda punya 20 audience, Anda bagi atas 4 grup, satu grup 5 orang, kasih sebuah business case, pecahkan, kasih waktu. Nah, ini salah satu cara buat mereka melakukan apa yang sudah kita presentasikan. Nah, sekalian ngetes, mereka ini nyimak nggak tadi yang kita omongin tadi di depan dengan strategi bisnis tadi, gitu ya. Biarin mereka melakukan hal tadi. Ya, setelah itu, kalau Anda masih punya waktu, biarkan mereka mempresentasikan ide mereka. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ternyata apa yang saya sampaikan ini ngaruh dan mereka pakai, mereka ngerti gitu ya. Atau, oh kok yang mereka presentasikan ini nggak sesuai sama ide dari saya nih. Oh berarti ada satu hal yang nih, mereka mungkin nggak ngerti, atau mungkin mereka nggak paham, atau mereka mungkin ya mengalami kesulitan dalam pemahaman. So, activities ini adalah anchor atau jangkar atau suatu yang ngikat yang paling baik untuk mengirimkan pesan kita tadi. Kalau kita sudah punya 3 key points tadi, gunakan teknik anchoring ya.